Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi kelas B angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Situational Theory of Public. Teori Situational of the Public dapat digunakan sebagai pijakan oleh seorang praktisi public relation agar dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi apakah individu-individu mempunyai motivasi dan kemampuan untuk menjaga kepentingan atau ketertarikannya sebagai anggota publik dari suatu organisasi. Dalam tugas praktisi PR ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan jumlah publik yang aktif. Peluang dapat terbuka dan memperoleh umpan balik terhadap aktivitas organisasi atau perusahaan. Berikut beberapa asumsi dasar teori situational of public menurut Grunik, yaitu yang pertama, seorang atau individu diasumsikan mempunyai sikap yang lebih konsisten dan cenderung sama jika mereka berada di suatu kondisi yang sama. 2. Persepsi individu pada suatu kondisi akan menentukan kapan dia merespon, mengapa ia merespon, bagaimana cara ia merespon, dan mengkomunikasikan suatu situasi. 3. Setiap orang akan berusaha beradaptasi dengan suatu kondisi dengan cara tertentu yang menurutnya sesuai dengan karakteristik situasi tersebut. 4. Publik yang bersifat situasional tergantung pada situasi yang dihadapi. Pada isu tertentu, seorang individu secara aktif mencari informasi, tapi pada isu yang lain, ia memilih untuk pasif. Hal tersebut tergantung seberapa besar isu itu mempengaruhi kepentingannya. 5. Karena bersifat situasional, isu bersifat dinamis. Oleh karena itu, publik juga bersifat dinamis. Masalah datang dan pergi, bergantian dan hanya dianggap berkaitan dengan individu yang mengalami situasi problematik yang ada kaitannya dengan organisasi atau perusahaan. Dari asumsi ini, publik bisa muncul atau hilang karena adanya perubahan situasi, kondisi, dan organisasi dianggap jarang mempunyai publik yang permanen atau tetap. Ketika banyak orang yang menganggap bahwa publik dan stakeholder itu sama, Grunik menganggapnya berbeda. Dalam teori ini, Grunik membagi semua populasi menjadi dua kategori, yaitu publik dan stakeholder. Tentang teori perkembangan publik, menurut Grunik, publik mengalami evolusi berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek munculnya masalah, yang kedua, aspek kesadaran akan masalah, dan yang ketiga, aspek bentuk-bentuk tanggapan terhadap suatu masalah atau isu. Berdasarkan ketiga aspek di atas, Grunik membagi stakeholder menjadi 3 macam tipe, yaitu yang pertama, latent public atau publik yang tersembunyi. 2. Aware public atau publik yang teridentifikasi. 3. Active public atau publik yang aktif. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.